niku takbire rakaat pertama ping 7. Saliyane takbiratul ihram dadi takbir Allahu Akbar. Cak sampe imam. Nggih. So imam ya. Allahu Akbar. Mari ngoten baru takbir ping Allah. Itu. Alhamdulillah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Niku sampe maca niku nek Imam Al-Ghazali ditambahi maneh wala haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allah sampai pi. Rakaat sing kedua mari takbir intikal Allahu Akbar. Terus takbir ping 5. Niki Imam Syafi'i. Nek Imam Hanafi telu. Lho iya. Sampeyan kali milih. Aduh wis tak kula ki wis. Apa Imam telu ya Allah. Mari takbir Allah. Rakaat pertama ping 3, rakaat kedua ping 3. Nek Imam Malik, Imam Hambali komposisinya 65. Saya dicak 175 atau 65. 75. Oh, 75. 75 Imam Syafi'i luar biasa. Kita beruntung. Kita ini fakih kita itu. Ini wong biyen-biyen sing ngitung wong biyen. Imam Syafi'i dari 4 mazhab ini yang tidak pernah bermasalah dengan pemerintahan itu Imam Syafi'i. Semuanya ini pernah di penjara, mati di penjara. Imam Syafi'i ini malah justru pemerintah yang merawat. Ini alim utangnya akeh. Nih, barang Imam Syafi'i saya tahu utang akeh turun sampai nonton ini khalifah. Nek aku mah sahur lah, itu kaget. Jadi nek Imam Syafi'i koyo ngono. Ya ada alim ya satu-satunya beliau sangat yo akan kencang ya urusan sampai apa lah. Imam Syafi'i ini pakai strategi bukan berarti mengalah itu kalah, tidak strategi ini kayak kancil. Imam Syafi'i ya tak beruntung ini masalah sholat Rio. Jadi mudah-mudahan kalau bisa Rio ini ono telu, ono Rio wong umum, ono Rio wong khusus, ono Rio wong khusus tergantung poso ono telu. Saya kok ngawam khusus. Nek sampean poso mek kamangan kamu ing Rio bebas mari ngono. Iso mangan, iso ngombe, iso angin, awak seneng. Wah, bebas mari iso ngopi maneh. Iki Rio wong. Nek sampean poso khusus, nggih, mripate kupinge tangane sikile melok poso. Teko siap. Rio khusus napa niku? Rio khusus. Dosa sampeyan di sepuro. Sampeyan penyakit hati dihilangi kali Gusti. Nah, sehingga mari Ramadan sampeyan tambah mempeng. Lho tambah ketaatan nih. Niki nek sampeyan posoe wong khusus Rio beda. Ini sampeyan nek wong khusus posoe kan gak mangan gak ngopi gak angin. Panca indra coba atine bisa boten noleh boten mikir saliyane Allah. Syukur Allah tok niku selama 1 bulan. Nah, yo ya nopo? Mari poso hijab niku dibuka kali Allah saged musyahadat Gusti. Maksudnya ya apa? Iso ro kabeh iki sing gerakno sing iki kabeh Gusti Allah. Ini senengane beda-beda. Nek arek cilik kan senengane kan lain nang arek nom iki.
Siji mana ambil wong tuwa. Tuwa senengane ngene iki. Ya sila. Sore tuwa. Apa saya wong tuwa ya ngono. Mestine iki nek tuwa atine lho. Tuwa wonge. Ini kok ideale paling tengah-tengah iso. Nek kementitan iku nggih bisa saged mawon sampeyan. Nggih usaha saat ini. Tapi meningkat. Mungkin tahun ini kita yang ideal, nanti berikutnya kita berusaha. Dan jadi yo sampai niku poso ideal yang tengah-tengah tadi, insya Allah ini akan memancarkan cahaya ilahi di dalam hati, akan menang. Nanti yo potondoe nek sampeyan iku dodo sampeyan iku oleh nur saking Allah. Ada sampeyan siji dikeki uripe terus husnuzon dari Gusti Allah. Masih gak dipedhokno jodoh penggawean sepi, sampeyan tetap positif tinggi nek wong sebab Allah luwih. Tidak semua orang diberi niku mesti diberi. Terkadang itu juga penolakan dari Allah. Tidak semua orang yang tidak diberi itu tidak diberi, pada hakikatnya itu memberi. Itu yang terbaik buat kamu. Dan itu pemberian. Nah, orang dikei kali Allah itu mesti arahnya dikei. Terkadang itu jebakan. Jenenge istidraj. Nah, sama tidak dikei. Ini substansinya padahal itu pemberian yang terbaik. Kenapa? Karena kamu belum cocok, ambil lagi sampai belajar itu berarti itu dikei. Itu ada tetap khusnudon kali Allah. Yang kedua oleh dodone oleh nuri pangeran uripe rido dikei loro seneng, dikei sehat yo seneng, dikei sepi seneng, pokoknya gak ono resulo diuji nopo mawon seneng. Dikei pilek, dikei sirengal lu, dikei greges. Alhamdulillah. Ini kok nomor siji kudu positif thinking. Nek kepingin iso napa? Ridho. Ini paling cocok pangeran Gus. Semoga niki sing sip iki ya. Sip. Kita di kamar sebulan. Nomor telu tiga ijet istiqomah di dalam ketaatan pangeran. Ojo nang kene tok ya yeso engko metu. Wah, ini nyawa-nyawa pokoke. Iya. Ojo ngono. Sing cecek lagu nang Allah. Kenceng. Cuma gak menggo maksude. Ya, kudu kene tok kumpul kanca kaya ayo. Ketemu arek hubungan mari balik maneh. Jadi semakin sampai terus sampai toto positif tingginya tambah meningkat, ridhonya tambah meningkat, istiqomah tambah singgi. Insya Allah jenengan kabeh dikei usul, dikei ma'rifat, dikei musyawarah. Semuanya seperti itu, wali-waline ya. Uripe mek telu niki kuncine. Positive thinking, ridho, karena istiqomah. Yang nomor siji khusnudon iku audisi. Terus kita melihat sisi positifnya. Jangan melihat sisi negatif. Ingat Allah itu Maha mengetahui. Alimun. Wis, gak ada yang lebih alim. Sampai anu goblokun. Allah sama ini goblokin nahu karena zaluman jahula. Menunggu saya nemen goblokin. Nemen dableke ini. Atau sampai ngukumi pangeran itu, pangeran itu adil. Kan? Ini sampai ini mesti jual ke pihak, cik kurang bocor. Dan ini, nah besok ini dibuka sesi tanya jawab.
Muhyiddin dan masalah perulesan kan ngono ae. Terus ya apa umpamanya yang pecah perempuan tapi yang nambani buatan Gus. Coba kalau kata ningali niku kadang-kadang ya apa penanti niku tenan. Yang pecah perempuan, yang nambani itu laki-laki tapi bukan saudaranya, bukan anaknya, orang lain. Niku sing anu ta, wis dibungkus ta. Nggih. Ini bungkus. Iki mboten apa-apa. Tapi kan dibuka niku Gus kan. Oh, anune nang kuburane nang Nggih, jerone ta. nggih nang kuburan Mas. Nek memang ada saudaranya, orang lain itu dalam kondisi darurat baru boleh. Sama dengan memandikan, sing lanang ya lanang. Aurat tetap kudu ditutup loh, nggak boleh dibuka, meski podo lanangi. Tapi sing akeh teman dulu mau mudi sampe nudusi mayit itu sampe nudani. Buka. Niku kau kayak ini tahu. Ketemu ditutup. Tapi harus saudaranya Gus nggih, kayak perempuan nambani dan kuburan itu. Mungkin. Nggih, sapa sing anu? Maksude niku dulure mawon nek niki ngeten lho. Nek selama masih ada. Nggih, ada saudara siapa lagi makromnya. Ya makromnya. Makrum niku akeh bapake. Nggih, sing karo dikawin. Sing karo dikawin iki kan anak. Wis bapak sak pendhuwur ya. Aman termasuk kan itu arah dhuwur. Terus sedulur kandung makrom, anak sak nisor, anak putu cecep dan seterusnya. Ulah wakai sih. Nah kalaupun tidak ada ini boleh. Itu kalau nggak ada. Tapi ya sekedar yang kebutuhan nyampah. Nek ngatusi ini ditutupi. Tutup ini toh sampai dewi ndelok ya wae kan. Ini kan kedal itu sih. Mestinya ditutup itu. Apalagi saya kita mesti mau buat ndelok kabeh itu. Penuh ada cilik. Ya. Itu haram. Nggak boleh. Nek lanang ngomong itu tusi wae gitu. Masuk. Kamu sing tusi rondo bisa doang. Ya. Iki gak kena uripe kena mati dia. Terus di kamar tak oleh kecuali nek bojoe iki. Jare boleh enggak sing lanang ngetusi oleh. Oleh. Tapi enggak eno kain. Masalah itu sunnah muakkad, kayak baru muakkad. Kalau ingin jangan menerangkan tata caranya setelah sholat fardu. Kalau ini kan harus usul lah sunnah ya. Maghrib ini sholat kopiah bagian itu terus juga. Biasanya kan sekarang ada pendapat sholat sunnah itu waktunya kan di rumah. Keterangan tampak jalan waktu di rumah. Sedangkan kalau dengan ekologi kan ada itu jedanya panjang sekali kalau ke rumah. Misalnya seperti kata sekolah macam ini. Sebagian ini wali terus juga boleh harus baru. Kan ada jeda. Dan sedangkan di jalan itu banyak. Melakukan maksiat misalnya itu belum misalnya nekat dan terus singkat niku wau sah namanya. Wah ternyata lek sing usul sing maksudnya wasolah niku nyambung. Ini bu sunah maka tapi ada hal-hal yang tidak dianggap putus. Kalau dipakai zikir, dipakai ngaji, selesai ini boleh dianggap putus karena sambung zikir. Nah begitu juga
ketika sampai rumah ini sambung dikir laku. Nah, ini berarti sambung Mas ya. Maksudnya itu putus itu kalau kita dipakai untuk selain Allah gitu. Ya putus. Nah, ini pokoknya masih kayak jagongan ngomong dikaino urusan dia sing mboten hubungan. Ini pengen ini bayang diri tamu diri tamu sampai anu itu sik sunah maksudnya oleh kesunatan nyambung. Iku maksudnya kesunatan nyambung meski mboten nyambung mboten pedot tetep angsal kesunatan selama masih ada waktu. Terus ini kan jangan lagi teger ini saya kayak beri pertanyaan tapi saya ngomong Ini Gus kan sodako ini kan kulon juga ini saudara misalnya betul gadang ya tapi tanpa memberitahu istri eksklusif. ini pula duit sampean dhewe to. Nggih. Yo nggih. Oleh duit bojoe ora oleh ondo. Duit nggih. Nah, masalahnya kan saudara kan dari uang kamu sendiri to. Nggih. Mboten masalah ngono. Sing dadi masalah iku gelange bojoe. Kabeh lo duit soalé. Duit sampean mboten masalah, gak ada kono gak apa-apa. Ngono gak sampean. Kan dengan kan kerjasama ada Loh enggak, itu sama sampean ini kan wis ono duit blonjo to, itu kan duit sampean dhewe. Ora masalah nek duit sampean dhewe asal. Ojo duit bojo lho, bojo duit dhewe sampean bojo ya kudu ono. Sampai iki Kapal simpanan. nek duwe lek duwe wong loro ya Simpanan saya istri kedua. oh. kalau kadang-kadang timbang Gus. Boten, ngeten lho saudara itu yang dikeluarkan milik kita sendiri atau milik orang lain atas seizin sampai harus dodolan. Kula asal lho dodol sepeda. Ya lek wekmu gak apa-apa. Ini kadane tiyang lho gak apa-apa oleh-oleh jenenge wakil. Nggih. Oleh dhewe lah masalah. Masalah zakat fitrah. Ah. Mungkin ibu lo, terus lo pun gak ada dulu Mbak Ayu ini rodo. Tanpa pengetahuan, lo ini zakat fitrah. Itu yang Sampai jakati ngono nggih. Mboten masalah tapi kondo, sampean kondo. konservin. Nggih maksudnya mas sampean bayar sampean jan ku sak jakati ngono. Cek tenang ngono, enak. Urusan kono bayar zakat maneh mboten napa-napa, sampean niate bayar. Masih mau sampean zakat terus zakat maneh lho kono. Ya ndak apa-apa. Paribasane kan batas minimal seperti kita zakat ini kan batas minimal. Jadi rukune zakat ini kan gangsal. Siji ono niat, loro ono sing bayar zakat, telu ono sing nampani zakat, nerima zakat. Nomor 4 harus mengeluarkan makanan pokok. Jadi yang dibayarkan itu makanan pokok atau uang senilai makanan pokok. Yang kelima harus minimal sesuai batas yang sudah ditentukan. Misalnya 2,5 kilo, sama aja bayar 2 kilo, mboten sah. Minimal 2,5 kilo. Di atasnya dia tak baik. Yang bayar sak monggo. Aku dari mau kalau dibayar, aku bayar mana kan lebih tuh. It's okay. Allah mboten bodoh. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi. Innallaha bima ta'maluna. Apapun yang kamu keluarkan, yang kamu belanjakan, pahalanya ada di sisi Allah. Akan hilang. Allah Maha melihat. Amin. Udah nopo kowe. Sampeyan bayari wong liya mau nek ropik sampeyan bayari pur. Masuk. Tenono oh. Tambah lempong. Jangan wis tak bayar, lu aku kadung alhamdulillah. Kami boleh ganjaran gampang. Kabeh. Ojo wae lah, lu sat yo kesan. Sampeyan kayak kawani.
Dua anak siji, wedok ngekai wedhus siji, sampean boleh sapi 10 ya tambah api. Lu salah, yo kesan. Wong sapi siji dibayar, wedhus siji dibayar sapi kok tambah gak saya apa ya? Kan sing gak saya iku lek sampean beli kucing atau melempet karena di luar atau di bawah batas minimum pengukurannya wedhus kon bayar ayam. nah tinggal anu bebek anu Gus, lek semir merah kali semir hitam sakit apa barang? Ya ini. nyemir ya nek hukum nyemir niki tidak boleh sama dengan rambut asli misalnya ireng ini rambut itu rata-rata kan ireng ini gak oleh semir ireng selain ireng mboten napa-napa siji nomor loro ningali niate nek niat gaya nek dari iki dadi haram Oh, buat ini. jadi meskipun secara syariat no problem tapi kita kan harus jalan dua-duanya syariat sama hakikat. Nah, ketika itu bungsu hati kita ibadah bukan dituntut dohir dok ada syariat dohir ada syariat batin. Syariat batin ini ya kalau niatnya jelek niatnya ya gak diterima gak tadi tambah dosa. Namanya sembahyang ono riya ono sombong itu dadi murka dibentuk oleh Allah yang abadi nabi. Namun sumber masih gak ireng mamane gaya, niate gaya, niate sombong, niate pamer itu benar salah. Adik niate. Terus nonton di Gus bahwa anda mengenai berlami sajadah berlami itu niku saya itu sudah tidak terpakai pada tidak meserbat ini bukan pantas tambal koset ini bukan pantas saya ini nopos solusinya Solusinya niku sampean mumbah, sampean api, sampean keno, sampean golek wong sing iso gelem manfaat supaya didamel. Yo elek buat kita tapi orang kan. Nah, selama masih bisa dipakai. Karena itu pedagang wis gak kena dianu yo. Mau ada dikek ngomong. lagi solusi yang nonton di bawah sama Sing rusak ta. Walaupun supaya tidak layak pakai lah misalnya pakai Tidak layak pakai ya kita manfaatkan yang manfaat apa ya? Pel kan manfaat sih. betul nopo sih Mau nongkrong nggak bisa dipakai opo lagi. Nah, rasakan masih layak pakai kan kasih orang dan pun betul layak kalau pakai udah nggak layak pakai ya kita manfaatkan gimana bisa tetap bermanfaat. Ya no, masih gombal masih kayak tutup kan gitu. Manfaat sih. Misalnya kayak wadah nopo, wadah rebahan atau wadah seandainya sampai data serbet misalnya nopo nopo manfaat kan udah dipakai. Yang terpenting kan tidak memubadirkan, bukan bermubadir, tetap digawe. Badir kan gak oleh maksudnya buah-buah. Padahal sih kena dikali dua nih kan. Kalau dibadir tapi lu kaitannya saya tak. Dalam berdiri akan berkuat saya. Nih Gus, Gus. Niki soal mukena Gus. Bojo kula niku wau tanglet. Mukena niku sing bener niku sing langsungan dawa napa sing wonten pedhotane? Sing apik nutupi kabeh. Iya, intine mukena iki kan nutupi aurat. Nutupi aurat. Nah, zaman pedotan kita udele yo gak ada apa gini, lupa gitu. Ya istilahnya gini loh, gak usah dipermasalahkan, itu kan gaya tren saja, enak pemakaian saja, selera. Yang terpenting itu menutupi auratnya wong itu sebetulnya kecuali wajah kalau kayak nari kosongan. Itu masalah sih, mau selera ya, aku seneng pedotan. Yang terus itu pemakaiannya enak nutupi. Itu masalah. Kamu sok kudu cocok kabeh, sudah kudunya. Ini senengane urak-urak ini. Kan yang terpenting itu selera terus
Boten berbahaya, memang layak. Ngoten. Terus nek menawi pedotan niku lak anu Gus, napa? Masalahnya nopo pedotan itu ketok kaya nopo. Nggih sekalipun panjang Gus. Terus pada waktu takbirnya kan terlebet niku Gus. Yang pedotan lak ngeten Gus. Saya terlebet ngeten. Iku terus pundi? Tangane lah. Nggih tangane kan benek niku lak. Boten napa-napa sih. Malah buat ini boten pengaruh. Maksudnya ngeten lho, pada takbir ketutupan ngeten, betul masalah. Boten masalah. Iya. Boten apa-apa. Sing penting iki nalika sujud, iki ne ojo sujud nang ngene klambine iki gak oleh ya karena dipakai dia. Ikut gerak sama kita seperti sama sebar. Iki nek digawe sujud, ini kan harus nempel nang ngene, jangan sujud pada sesuatu yang ikut bergerak bersama kita yang kita pakai. Itu enggak boleh. Seperti klambi ngeten iki nggih. Nek kula iki sampe sujudi, kabeh tangane gak ono sing nempel ini mboten sah. Karena sujud itu kan ada anggota sujud minimal sebagian ini harus nempel ini, jangan menempel semua ke yang kita pakai. Ini kalau ono sopane mau ditewel tiga sujud itu mboten sah. Ya, seperti itu tadi. Ini kan dipakai ya, mulai sujud ojo nempel nang ngene klambi ini harus nempel bukan yang sesuatu yang kita pakai. Paham ya? Maksudnya yang dipakai rukun kan memang bergerak, kita bergerak itu bergerak. Jadi yang terbanyak saat ini ngoten. Jadi nopo nggih mboten nempel ten gene anu Gus, tapi lah nutup pikangen lah Boten, masa kula ini cuma ingin tetapi sujud kan niki tetep kan boten saged ngali-ngali nggih. Cuman ini ngingat saja. Tapi boten insyaallah boten. Ini kan sujud kan tetep tangane mriki ini hanya di dalam saja kan. Mon saged sih mau sujud kali nang ini enggak boleh pokoknya sujud. Tangan kita kan anggota sujud. Ini jangan sampai sujud di sesuatu yang kita pakai. Karena dia ikut bergerak sama seperti kita. Kayak sarung ya tadi mau tiga sujud kan semuanya nggih boten aja. Boten sah sujudnya. Ini boten sah sujudnya boten sah kan sholatnya boten sah. Sampai kali rambut dari kopiatin nek sholat ngeten itu. Oke, kan harus ini kan ada penghalang. Yai ngomong yo nek orang sebelahmu ngomong lagi. Enggak lah ngeten kan batuk kan iki. Nek ngeten kan mosok saged nempel, boten sah sujudnya. Jadi anggota sujud itu 7. Nih, pepek loro, dengkul loro, driji sikil loro nih nempel. Sebagian, tidak harus semuanya. Pokoknya sebagian menempel. Loh kadang ono sikile itu diangkat nih sujud gak ada nempel gini bisa. Kadang paduke yo kate templekno. Angka-angka. Nah, itu kan nemplek. Kalau ada penghalang ini tidak boleh juga. Nah, dia harus bertemu langsung, nggak ada apabila ada penghalang. Ada perlu nih, kopluk ini sunnah. Ini kan ini untuk mencegah penghalang. Terus orang muadzin itu, dia kan adzan sambil nunggu imam datang. Dan itu sholawat atau pujian. Tapi si muadzin ini sebelum dia berangkatkan orang lain, ini hukumnya Koplok lah. maksudnya Tanda. Ini seorang yang tanda hukumnya apa? Anu tak kate komat ngono. Iya. Imame teko. Nggih, tapi Gawe-gawe dinan ngono kan. kata-katanya yang diceploknya kan sedang berangkat atau sedang komat kan ini gue yang paling ngeplok nih Ayo keplokan ngono lah. Bisa. bisa kan Bisa nek wong lanang kudu keplokan. Nek sembahyang nek ngilingno niku damel bacaan-bacaan zikir tasbih. Nek wong wedok keplok sebab suarane iku aurat. Oleh wong wedok. Nek wong lanang mboten keplokan niku senengane genderuwo. Senengane setan ya oleh. soalnya wonten Gus mulai pulau nih adan terus pulau nih pujian-pujian
Terus imam niku sembahyang sunah, tembe mantul ngene. Sing buri wis wah tenang ora. Nah, iki biasa. Nah, kali Kau lele Ribut sih boleh ya. iya no. Nek sekedar nek ngilingno yo ngilingno. Nek kan di nek maca tasbih kan di dalam sholat. Nek di luar sholat nih. Nek ngilingno sih memang itu untuk mengingatkan caranya begitu untuk bisa tahu. Tapi ono sing murahan, murahan niate. Ya justru niku sing gak oleh. Niate ngilingno yang mboten ono. Ya di dalam sholat itu ada aturan. Itu di dalam sholat tuh. Keplokan itu sangat nopo jenenge fakhis bahasa ini. sing risi niku sing sholawatan, keprokane kadang. Dari mangku. Makanya ini niat boten ngelingno. Jadi kembali kepada orangnya. Ini kan niat Quran. Ini mengakan ya. Oleh kemarin niatnya wong ini niatnya dia. Panggil sama Pak Sinan jadi kayak. Oh ternyata tiang mau niatnya. Tentunya tidak ada masalah. Kalau kan itu di luar sholat. Tujuannya mengingatkan. Terkadang ngomong tokoh Tuhan kan nggak ambil. Tapi kan, ya ono toto promo maksudnya ono. Kakak koyo ini kan niatnya kan niat anu aja nih. Tapi keprokane niku kadang-kadang gantian. Oh, nanti kok lho, Bos. Kan seorang muadzin kan risi gitu loh. Lho kok ya apa sih? Salah ini mau yo beres kok. Susu Susu kan lho, Bos. Tapi nggih. Agama itu susu. Nanti ketemu kok. Tidak bicara. mesti ini sih salat dewi. mesti ini sih ngono itu imam kok itu sing jahe. Mulai jadi sebetulnya muadzin itu menunggu komando imam ini sing paling paling untuk romo. Sama ojo ngroko matleke sing imam itu durung ini. Nggih, mat. Don iku nek cara wong toreko lho nggih, sampeyan kan nek toreko kan adab yang dipakai. Waduh aja nih, wong sak ketemu kan wong gawe mau sampe jaluk izin nang sing imam. Nek turun disyarati kok mati menurut sampean kok mati. Kadang-kadang mau dia ketoro kok ngerti apa boten ngerti. Iki ngoten niku. Itulah adab. Masih ketok goblok tapi duwe adab ya iku ngerti. Masih sampean dikeblok iku wong iku kan boten ngefek. Sampe tetep nyaluk izin nang imam. Nek disyarati omat diling saya. Apa tuh? Enten jenazah istri samantune disuciaken terus bagi diangkatan lepet itu yang mengangkat itu hari muhrimnya atau orang lain Gus? Mama kalau tidak ada saudaranya apa membatalkan waktu setelah disucikan? Oh, terima mari disucikan ya tidak sudah. Mau diampuni ya dijempok ya. Sing batal sing jempok. Mayat itu sekali sudah suci, tadi siapa masih metu masih nopo, mboten. Makanya supaya kamu nanti supeli. Mboten waktu diangkat dan mantun pemandian. Kan mantun selesai pemandian, kan sudah suci. Jadi ngomong sing jempok jempok. Iki mboten nopo-nopo, mboten bahas sing batal sing jempok. Apa ya balik atus lah. Terus dalam situasi posisi maghrib ada dengan nyawa terus dengan kan dari tinggi terus wonten tiyang sing manut bedanya iki kan itu Tak tahu balik mana. Orang sing ngerti kan dinteni waktu dawa iku lak ngono ngertine. Salat niku Gusti
batas waktu. Subuh sampai ini itu subuh sampai boten tidur. Cek sampai ngelakoni. Nah terus Gusti Allah dari waktu ini. Akhirnya jam ini sampai ini. Itu perlu supaya sampai bisa sempurna berjano ini. Terus kalau ini waktu ini waktu itu sih saya. Sing dia ngawur lho nggih. Wong syariat sing ngoten niku adat. Jadi adab itu ditaruh di belakang, ilmu dengan. Hanya toreko naik mana setingkat lebih jauh di adab dengan ilmunya. Gitu Pak. Lalu kita terus dari imamnya coba masjid. Terus keluar dan terus tekan telat. Jarang lah istilahnya. Mulai jarang. Kita lihat aja di stadion itu imam itu dicari ngomong itu. Sama lain lah sampean. Waktu antara azan kali iqamah. Ini waktu mustajab untuk susu saja. Oh, kalau mana enak sampean. Ini bonus akeh. Untuk susu saja no eman waktu sih. Imamnya sudah ditunjuk, kecuali imamnya tidak ada lagi, sama kau mati. Soalnya sih aku kali ngeteh, buat rugi. Ini waktu antara, ini waktu mustajab. Maka ini ada lagi kau mustajab. Ujian nanti nih. Kalau waktunya kan gitu, ini orang perlu nih waktu. Nah, ini ngerepotin Gus, makanya gue kadang-kadang terus saya dengar gue nih. Aku dari rugi, tapi imam ini gue jerontok. Mana sih? Apa ya? Sekolah, rumput. Tapi ini kalau pelajaran itu nggak hari ini dia apa? Nggak ngerti. Biasanya nonton kan, kita yang masa ya. Pernah ya kejadian nonton. Tapi sama mestinya kan itu kadang lari, itu kadang ngopo. Jadi ada memang kudono sing paling ngomong kudu nelpon. Oh. Iya, kan kuduane sing ngomong. Kados sih. Nah, orang yang bisa berbicara itu orang yang dia punya satu lah, satu harus sebetulnya saja ngomong awan kue enak kali manut itu sing nanggung itu sing riku beres. Kecuali waktu itu mepet. Sekiranya waktu ini dipakai sholat mboten nutut, nah ini wajib. Diumpamane maghrib setengah itu isak bisa. Dan ini kali 5 menit ke sholat ini ngepres, dan itu kau lain meneng langsung ngomong itu om. Wah kita lebih berarti. Oke, ini sih bener ini itu kecuali waktu mepet, tadi baru. Ini kalau nggak ada informasi kalau ini enak. Sama kayak ini kan Dipikir itu gak boleh sholat deh. Ini sholat ini kok dah sholat jamnya. Mangkene menawi napa pun adzan gitu. Iki boten tiyang Gus. Iki contoh. Boten tiyang, ada yang situ kali wau to adzan. Adzan mantun adzan terus mantun salat sunah pujian. Pujian dah. Kok kalau sing muga-muga mboten tiyang niku sing jamaah mboten enten Gus. Nah, cuma yang orang satu ini aja. Terus mantun tiyang niku komat. Komat lewat corong biar kan, sekatus kompak katus kata tiangi ngotot gitu. Betul, biar sholat piyambak. Terus terus jangan makmum, ini udah nawa bos catatan. Lu ngotot apa kan langsung jamaah. Masih Saya boleh gak godek ya oleh makmume masih boten godek tapi sunai godek. Ngaten nggih. Kasih tahu kan ini bisa. Itu boten ya langsung melok nang ini kan padha oleh Pak Dila jamaah. Terus sing niku mboten napa-napa Gus. Sing adzan wae mboten napa-napa. Disunahno, walaupun ada iqamah itu walaupun nggak ada jamaahnya tetap disunahkan.
Sampai mau sembahyang dewi, ojo langsung sembahyang ada no komat, baru ngono soal, ya soal ganjaran sunatan. Bukan hanya ada jamaah saja kita disunahkan ada, bukan hanya di awal waktu saja. Mau jamaahnya tadi, sembahyang isya umpamanya jam 10 ada di sini, ini sunah. Kalau jamaah kita kan ada sunah, bahkan satu hadis. Sampai mulai adzan, mungkin malaikat yang jadi makmum. Makmum dikirim kalau udah di jamaah sampai ya. Terus niat salatnya Loh ini ada tetap dewi yang imam kan niat jadi imam kan sunnah. Kalau mana lah makmum wajib jadi makmum niat makmuman. Nah imam muni imaman itu sunnah. Masih buatan muni imaman sih buatan apa? Nah, tulis ini sama dengan sholat kan wiridan ya. Wiridan ini kok di antara imam ini kok wonten ingkang berbeda. Imam yang satu itu tenggene kados teng wali terus niku pun pakem nggih, wiridane nggih kados biasane wonten. Terus wonten salah setunggal imam niki tumut ngaos teng lentu panggenan nggih. Terus wiridan niku beda kali kebiasaan kan sampun biasa dilampahi teng masjid niku. Dan akhirnya kan para makmumnya akhirnya kan kok punya rasa nggak seret ngoten niku. Terus pun disolusi kita langsung aja sampai punya pengurus yang punya otoritas ya kita konsultasi ya apapun dan biasa itu ini yang ngomong yang berwenang pun sampai jamaah jangan sampai jalur jamaah jadi imam takmir itu yang bertugas di masjid itu yang harus dicekatan nanti jamaah sih ngomong gitu. Apa imam ini kan ya nopo kan tersinggung kan gitu. Jadi kalau sama itu harus peka ono kan langsung. Lha imam itu insyaallah nurut karo tamu ae. Tamu itu nurut tuan rumah, insyaallah. Yang terpenting kita punya adab dalam mengingatkan. Karena kita ini tujuan kita agar diikuti. Udah sampai aja uang ini belum gitu. Tujuannya kita bukan untuk nonton ya ini melok ini nonton ya no cara nih ya ini fabima rahmatin minallahi lintalam ya lo malam bukan cara insyaallah menurut pulau pribadi mohon ya pulau itu dimana manut kalian no majite selama itu tidak bertentangan. maksud ini imamnya imam ratib sama mriki ngoten. Oke, maksudnya kan jenengan paringi semerap niki ya saya ceritane ngeten. Atas bundi saya ini ya insyaallah dengan manut. Insyaallah. Sebab ya wong diundang mriku mosok kate karepe dhewe kan sesuai permintaan tuan rumah. Betul maksudnya masa puan niki niku ya imamnya itu memang sudah dijadwal sudah biasa di orang di situ kan harusnya sudah tahu kan ya. Niku nggih adabnya itu begitu kan. Duduk-dudukan bener Ini luwes tamu sanes. senes Jamaah ngriku. jamaah ngriku. Nggih, betul jamaah maksudnya sudah ditunjuk sebagai jadi ono wiritan-wiritan pribadi sih dari jamaah di rumah melok kan karepe ngoten nih. zikir niku kan macam-macam. Waktu sih kata niku sing diwaca itu kan dirakit oleh ulama mriki kan. Niku seragitan, cara ngono iku pun inovasi ulama kita. Bukan berarti nabi wiritan wonten mboten. Niku hadis dirakit ya apa susunane iso apik lho niki. Hasil karya niki nggih. Jadi ijtihad ulama mriki sampai urutan ini mari maca ini. Oh ada ini malah wale ngono istiqomah ilang lowo dhisik terus istiqomah ngomong. Sebetulnya itu secara mboten masalah, yang penting
yang kesunahan itu setelah sholat jangan kesusu lungo nek ono waktu ge zikir dengan zikir itu kan sembarang harus kula mau wiritan kan wiritane nggih Fatihah istighfar selawat la ilaha illallah. Memang niku intinya kan Nabi yang mengajarkan istighfar kan minimal astagfirullah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis mana sallallahu alaihi wasallam kalau sing ada astagfirullahaladzim li wa jawil muslimin intinya kan istighfar ya cuman ya sama ini kalimatur mawon nanti imame ini jamaah ini orang sing ngoten mawon mulai napa nggih ingkang diwaos niku enten sing mboten kados biasane ngoten terus malah jamaah niku tanggal kedayaan ini pun sing ngetaken itu uang nggih maksudnya uang sing iso ngepek atine ngoten sampe feeling ngoten lho nggih mboten sedaya tiyang niku ini yang kita inginkan kan dia bisa mengikuti kita Sambil dipanjangi bisa mikir ngomong di rumah. Nyaganya dia ngomong jangan anu yang bawa tapi nek iso nek kiai sing anu kiai sing wis anu dirimo sapa ae ada wong sing ngelingno kiai sing bijak lho ono kiai niku sampe tentang kiai lho sing memang ilmune sakmono ya kita itu kan bagaimana ngomong kula lho nggih makmum iki iso khusus iso enak kula manut nek kula wonten purun kula nyeleneh nek wetan kula jamaah kula dhewe ini mestinya kan begitu dia harus bisa melihat si korban melihat di mana kita ini posisi kita yang baik itu mboten wadakno kabeh nang ngono masih apa kerasi kaya ngoten ngomongane ya iku lek ngono yo iritane rono sami pengen iki wayahe sahur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.